Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heru Prastio dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hadirin sekalian, malam ini saya akan mengajak Anda semua untuk merenungkan sebuah film yang telah memicu banyak perdebatan sejak perilisannya pada tahun 2018. Film ini berjudul Green Book. Ya, film ini disutradarai oleh Peter Farrelly, menceritakan kisah perjalanan Tony Lip, seorang penjaga pintu berkulit putih, dan Dr. Don Shirley, seorang pianis klasik berkulit hitam, selama tur mereka di Deep South Amerika pada tahun 1960-an. Meskipun film ini berhasil meraih penghargaan tertinggi termasuk Academy Award untuk film terbaik, di balik kilauannya terdapat sejumlah kontroversi yang tak dapat diabaikan. Apa aja? Mari kita saksikan. Nah, salah satu kritik yang paling menonjol terhadap film Green Book ini adalah ketergantungan pada narasi White Savior atau penyelamat berkulit putih. Narasi ini menempatkan cerita pada protagonis kulit putih yang membantu seorang tokoh berkulit hitam menghadapi masalah mereka, yang pada akhirnya menempatkan tokoh kulit putih sebagai pahlawan. Dalam film Green Book, perjalanan Tony Lip untuk mengatasi prasangka rasialnya dan menjadi teman dengan Dr. Shirley diberikan bobot naratif lebih besar dibandingkan pengalaman Dr. Shirley dalam menghadapi rasisme dan perjuangan pribadinya. Ambil contoh adegan di mana Tony mengajari Dr. Shirley cara makan ayam goreng. Adegan ini meskipun tampak ringan dan penuh humor, menonjolkan stereotip bahwa pria kulit putih harus mengajari pria kulit hitam cara menikmati makanan yang mereka anggap tradisional. Ini bukan hanya soal siapa yang menjadi pusat cerita, bukan, tapi ini juga soal bagaimana film ini mengurangi agensi tokoh kulit hitam dan menyajikan solusi yang terlalu sederhana untuk masalah yang kompleks. Para kritikus berpendapat bahwa framing ini memperkuat gagasan bahwa harmoni rasial dapat dicapai melalui kebijakan individu kulit putih yang ternyata realitinya masih nihil. Kemudian, mari kita perhatikan bagaimana film Green Book ini menyederhanakan isu-isu rasial. Film ini seolah-olah menyampaikan pesan bahwa rasisme adalah masalah prasangka individu yang bisa diselesaikan dengan persahabatan. Lihatlah adegan di mana Tony dan Dr. Shirley ditolak masuk restoran eksklusif karena warna kulit Dr. Shirley hitam. Sementara Tony dengan marah membela Dr. Shirley dan akhirnya mereka meninggalkan tempat itu. Adegan ini menunjukkan rasisme sebagai sesuatu yang dapat diselesaikan melalui tindakan heroik individu. Namun, ini mengabaikan kenyataan bahwa rasisme adalah masalah sistematik yang jauh lebih dalam. Mengapa film ini memilih untuk menggambarkan rasisme sebagai sesuatu yang bisa diselesaikan dengan mudah melalui hubungan pribadi? Ini adalah pertanyaan yang perlu kita pertanyakan. Penggambaran peristiwa sejarah dan tokoh dalam film ini dipertanyakan karena beberapa ketidakakuratan. Para kritikus menunjukkan bahwa film Green Book mengambil kebebasan dalam menceritakan kisah nyata Dr. Don Shirley dan Tony Lip, terutama dalam hubungan dan latar belakang mereka. Misalnya, film ini menggambarkan Dr. Shirley sebagai sosok yang terisolasi dari keluarganya dan komunitas kulit hitam. Lalu adegan di mana Dr. Shirley berbicara tentang rasa kesepian dan isolasinya mungkin dimaksudkan untuk menambah kedalaman emosional, tetapi justru menimbulkan pertanyaan tentang etika dalam pembuatan film biografi
dan pentingnya menghormati kebenaran sejarah. Keluarga Dr. Shirley secara terbuka menyatakan bahwa film ini salah menggambarkan keluarganya, mengklaim bahwa dia tidak terisolasi dari keluarganya ataupun komunitas kulit hitam seperti yang digambarkan di film. Selain itu, film ini meremehkan pencapaian dan identitas pribadi Dr. Shirley, lebih memfokuskan pada naratif yang sesuai dengan genre white body. Keluarga Don Shirley sangat vokal tentang ketidakpuasan mereka terhadap penggambaran dirinya dalam film itu. Mereka berpendapat bahwa film ini menyajikan gambaran yang tidak akurat dan menyesatkan tentang kehidupan dan hubungan Dr. Shirley. Menurut kerabat Shirley, penggambaran dirinya sebagai sosok yang kesepian dan terasing tidak sesuai dengan kenyataan hubungan dan pengalaman hidupnya dengan keluarganya. Kritik ini menyoroti pertimbangan etis yang harus dihadapi para pembuat film saat menceritakan kisah yang berdasarkan orang dan peristiwa nyata. Ketidaksetujuan keluarga ini menggarisbawahi pentingnya keaslian dan penghormatan dalam penceritaan biografi. Namun, meski dengan semua kontroversi ini, film Green Book tetap menerima banyak pujian dan penghargaan. Selain menerima penghargaan Academy Award, film Green Book ini juga menerima Best Picture di Oscar. Lalu Mahershala Ali yang memerankan Dr. Shirley memberikan penampilan yang luar biasa, dan film ini memang menyentuh banyak penonton dengan pesan-pesannya tentang persahabatan dan saling pengertian. Adegan di mana Tony dan Dr. Shirley mengakhiri tur mereka dengan hubungan yang lebih dekat dan saling menghormati menunjukkan perkembangan karakter yang menarik dan emosional. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa penerimaan positif ini tidak menghapus kritik yang valid terhadap cara film ini menggambarkan isu-isu rasial dan sejarahnya. Film Green Book menjadi studi kasus yang signifikan dalam diskusi berkelanjutan tentang representasi budaya dan sejarah dalam sinema. Meskipun film ini dipuji karena penampilannya dan tema persahabatan, film ini juga dikritik karena memperkuat narasi white savior atau penyelamat kulit putih, menyederhanakan isu rasial yang kompleks, dan menyalahartikan fakta sejarah. Kritik dari keluarga Dr. Don Shirley lebih jauh menggarisbawahi kebutuhan akan penceritaan yang etis dan akurat dalam film biografi. Sebagai penutup, mari kita renungkan bahwa film Green Book adalah pengingat akan tantangan yang dihadapi para pembuat film dalam menyeimbangkan daya tarik naratif dengan keaslian budaya dan sejarahnya. Film ini mengajarkan kita pentingnya menggali lebih dalam dan kritis terhadap apa yang kita lihat di layar lebar, terutama ketika menyangkut representasi sejarah dan budayanya. Mungkin itu saja yang bisa saya diskusikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan terima kasih sudah menonton sampai dengan terakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.